Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang audit teknologi informasi. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Reza Arfin Putra sebagai ketua, lalu ada rekan saya Muhammad Nur Iskandar sebagai anggota, lalu ada rekan saya Muhammad Faisal sebagai anggota, dan saya sendiri Hermalia Putri sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa jaringan menggunakan Wireshark. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi, terutama internet, sekarang ini memberikan fasilitas yang canggih. Namun, di balik itu semua terdapat satu permasalahan mengenai keamanan internet. Tidak ada seorang pun pengguna internet yang menginginkan data penting yang dikirimkan melalui jaringan internet diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data dalam hal ini melalui jaringan internet adalah suatu hal yang penting. Lalu ketika proses pengiriman data dari klien ke server dan sebaliknya, disinilah yang paling rawan terjadi tindak kejahatan sniffing. Pada saat Anda berkirim data atau menerima data melalui koneksi internet, Anda perlu selalu waspada. Apakah ada sniffer yang mencoba mencuri data saat proses transfer terjadi atau tidak? Untuk bisa mengecek apakah Anda menjadi korban sniffer memang susah. Tidak bisa dideteksi dari awal, hanya bisa dicegah saja. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang audit teknologi informasi. Audit teknologi adalah informasi bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit TI ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit TI secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nur Iskandar. Kepada Muhammad Nur Iskandar dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan saya Hermalia Putri. Selanjutnya adalah tujuan audit teknologi informasi. Tujuan audit teknologi informasi ini ada 3, yaitu availability atau ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan informasi. Atau apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otoritas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada integrity, yaitu apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan juga tepat waktu. Lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah manfaat audit teknologi informasi. Manfaat audit teknologi informasi yaitu yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua yaitu mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jaringan LAN.
Ja- jaringan LAN maaf. Jaringan LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. Merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Lanjut slide berikutnya, mungkin akan dijelaskan oleh partner saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Tur Iskandar. Untuk sesi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Faisal. Kepada Muhammad Faisal dipersilahkan. Baik, terima kasih Wulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal akan menjelaskan karakteristik jaringan. Karakteristik jaringan LAN. Pertama, jaringan LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Kedua, jaringan LAN biasanya digunakan guna kepentingan pribadi. Ketiga, administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Keempat, dalam sebuah jaringan LAN umumnya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang berguna mengatur sistem agar berjalan normal. Kelima, jaringan LAN berada pada ruang lingkup geografis yang lebih sempit. Contohnya area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Keenam, LAN mempunyai kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi karena lingkupannya yang sempit. Ketujuh, LAN bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Artinya yaitu LAN tidak membutuhkan akses internet. Next. Wait. Stop dulu, Lik. Proses audit jaringan. Tools yang kami gunakan untuk proses audit jaringan adalah Wirsaq. Wirsaq adalah program network protocol analyzer alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Aplikasi ini awalnya bernama Etherreal. Dan pada Mei 2006 proyek ini berganti nama menjadi Wirsaq karena masalah merek dagang. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C dengan lisensi publik umum GNU. Wirsaq banyak disukai karena interface-nya yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI atau tampilan grafis. Next. Fungsi Wirsaq dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Aplikasi Wirsaq sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. Hal ini karena Wirsaq merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi, dan transmisi data antara komputer. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Faisal yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Arvin Putra. Kepada Reza Arvin Putra dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses audit jaringan komputer. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk gambarnya. Dari gambar ini adalah IP-IP yang sudah tercapture, di mana IP-IP ini belum difilter, sehingga semua data yang lewat pada jaringan tersebut akan terekam dan menyulitkan untuk kita melakukan analisa.
Di sini kita akan mencoba untuk memfilter HTTP-nya. Boleh dilanjut untuk gambar selanjutnya. Ya, di sini kita sudah mulai untuk memfilter di bagian HTTP-nya saja. Di HTTP tersebut untuk mencari data snifing itu biasanya ada di method post. Jadi method postnya itu kita cek di situ ada di bagian WP min content. Di situ kita klik. Boleh dilanjut biar kelihatannya lebih ini. Oke, di gambar ini sudah lebih jelas ya. Jadi ketika kita klik, nanti dia bisa kita tampilkan untuk data-datanya. Data-datanya sudah masuk semua. Di sini ada IP source-nya, ada IP destination-nya, ada port TCP yang digunakan, dan ada juga port destination. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan port dan IP-nya di sini demi menjaga keamanan. Lalu terdapat informasi tentang HTTP yang berisi post, host, connection, content length, origin, user again, dan yang paling penting itu ada HTML from URL yang berisi username dan password. Nah, untuk username dan password juga di sini mohon maaf saya tidak bisa memberikan informasinya dikarenakan ini saya ke website yang memang masih aktif uji cobanya, jadi tidak bisa saya tampilkan di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan penggunaan Wireshark dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Reza Arvin Putra yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Lalu di sini kami menarik kesimpulan bahwa dari data yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengaturan jaringan dalam perusahaan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta integritas data dalam jaringan yang sama. Lalu menjamin sebuah keamanan data dalam sebuah perusahaan untuk memastikan perusahaan berjalan dengan baik. Keamanan data ini mencakup keamanan data klien, internal perusahaan, ataupun pihak ketiga dari perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.